Minasang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andika Rutomo, biasa dipanggil Tomo. Hari ini saya sedang belajar SSW Jido Sasebi, yaitu Jido Sasebi memiliki arti yaitu perawatan mobil. Tapi bisa diartikan juga dengan bahasa Indonesia yaitu menservis mobil atau membetulkan mobil. Ya, jadi untuk belajar Jido Sasebi, saya masih berada di bab 1 tentang Kuruma no Naka, atau yang berarti dengan di dalam mobil. Kuruma no Naka no namae, nama-nama yang ada di dalam mobil. Oke, lanjut. Yang pertama saya belajar tentang untenseki. Apa sih itu untenseki? Untenseki adalah bangku yang berada di depan yang digunakan untuk tempat duduk seorang pengemudi. Untuk seorang pengemudi duduk di depan setir itu dinamakan dengan untenseki. Dan untuk di sebelahnya ada yang namanya josuseki. Josuseki adalah kursi penumpang. Seperti itu. Terus saya juga belajar tentang ushiroseki. Ushiroseki itu apa sih? Ushiroseki itu adalah tempat duduk penumpang tapi terletak pada bagian belakang seorang pengemudi. Berada di bagian tengah. Sama seperti dengan josuseki, bedanya adalah josuseki berada di depan dan ushiroseki berada di tengah atau di paling belakang. Seperti itu. Dan saya juga belajar tentang kanabigation, yang artinya adalah navigasi sebuah mobil. Navigasi berfungsi sebagai navigasi kita, entah itu kita sedang mencari Google Map atau apa. Nanti dengan Kanabi itu kita akan dipandu dengan rute terbaik tentang pemberian arah, seperti itu. Lalu saya juga belajar tentang henderu. Henderu itu di bahasa Indonesianya adalah setir mobil. Jadi setir mobil itu ya yang biasa digunakan untuk membelokkan sebuah kendaraan, seperti itu. Yang biasa diartikan dengan stang. Sama seperti motor, dia memiliki stang, tapi bedanya kalau misalnya handle mobil atau stang mobil itu berbentuk lingkaran, seperti itu. Dan untuk di dalam setirnya itu terdapat sebuah airbag, atau ketika kita sedang terkena kecelakaan, otomatis airbag itu akan otomatis keluar dan membantu kita agar tidak terlalu cedera berat, seperti itu. Dan juga airbag itu terletak pada bagian klakson. Nah, lanjut kita ke klakson. Klakson itu adalah ketika kita ketuk klakson itu, dia akan berbunyi suara. Kapan kita harus menggunakan klakson? Klakson itu ketika kita sedang untuk memberikan sinyal kepada orang yang ingin menyeberang, atau entah seperti itu, atau menandakan bahwa kita tuh sedang berkendara atau sedang jalan, seperti itu. Lanjut, kita juga belajar tentang yang namanya meter. Meta, dalam bahasa Jepang meta, yang artinya adalah speedometer. Speedometer adalah sebuah indikator kecepatan yang pada dasarnya berada pada 0 km per jam sampai 180 km per jam. Itu menunjukkan untuk kecepatan laju kendaraan kita sejauh mana. Entah itu misalnya kita sedang ngebut dalam kecepatan 120 km per jam, itu nanti dari navigatornya itu kita menunjukkan di angka segitu, menunjukkan bahwa kita sedang berkendara dalam kecepatan itu. Lalu saya juga belajar tentang hazard. Hazard itu adalah yang biasa kita lihat di mobil-mobil, entah itu di mobil, entah itu di motor, yaitu lampu sen 2 itu menyala kedap-kedip
menunjukkan bahwa sedang ada yang namanya keadaan darurat, seperti namanya hazardo. Keadaan darurat, entah kita sedang membawa pasien yang sedang hamil atau apa, atau juga kita sedang di tol, mobil kita mogok atau apa, kita menggunakan hazard sebagai penanda bahwa mobil sedang bermasalah atau sedang membawa pasien yang sedang darurat. Seperti itu. Lalu saya juga belajar tentang baiki janai kuruma no kagi, yang artinya adalah kunci mobil. Dia digunakan ketika kita ingin menyalakan mobil atau hal lain sebagainya, ingin membuka pintu, semacam lainnya. Tapi ada juga mobil yang tidak menggunakan kunci. Ada juga mobil yang otomatis menggunakan, ada yang terletak pada dalam mobil, yaitu biasanya terdapat pada mobil-mobil baru. Seperti itu, yang hanya tinggal diketuk atau ditekan saja. Dan di dalam kunci itu terdapat yang namanya kunci. Yang dimaksud kunci adalah sinyal kunci yang untuk membuat mobil mempunyai alarm, atau ketika mobil tersentuh oleh orang, otomatis alarm itu akan bunyi, dan itu bisa diatur oleh remote. Seperti itu. Ya, untuk sekarang saya menjelaskan itu saja. Mohon maaf kalau misalnya emang dari kata-kata saya ada yang kurang atau ada yang apa. Mungkin itu. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.